Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi ini. Kita akan belajar tentang materi yang saya berikan, yaitu adanya pengukuran teknik. Kita lihat catatan yang saya buat. Beberapa sudah saya buat catatan di mana kita bisa membahas satu persatu dari tekanan. Jadi kita bahas tentang pengukuran dan besaran penting pada sistem pendingin. Kenapa kita harus belajar ini? Karena dalam lapangan atau pada waktu di lapangan kita harus tahu gimana caranya mengukur tekanan, kemudian suhu, kemudian kelembapan yang berhubungan dengan mesin pendingin. Selain yang secara elektrik ya, karena nanti kalau di elektrik kita bisa mengukurnya atau bisa mempelajarinya di mata kuliah yang lainnya. Yang pertama kita akan membahas yaitu tentang tekanan. Bagi apa sih tekanan itu? Ternyata tekanan itu adalah gaya yang bekerja gaya yang bekerja persatuan luas, maka tekanan dapat ditentukan sebagai gaya untuk tiap satuan luas. Jadi suatu gaya tersebut itu berinteraksi atau terkena oleh suatu satuan luas. Nah, dari situlah yang dinamakan tekanan. Apa sih bedanya tegangan dan tekanan? Hampir sama sih sebenarnya. Kalau tegangan sendiri bisa dikatakan dengan gaya yang persatuan luas juga, namun dalam kondisi tertentu tekanan itu berbeda dengan tegangan. Kenapa berbeda dengan tegangan? Karena kalau tekanan kita bisa mengukur terhadap suatu fluida, kemudian suatu padatan atau yang lain sebagainya. Tapi kalau tegangan itu persatuan material atau bahan solid, Jadi kalau tegangan itu lebih ke sifat material, kalau tekanan itu lebih ke pengukuran seperti itu. Nah, yang kedua adanya tekanan mutlak atau absolute pressure. Jadi tekanan mutlak atau absolute pressure ini bisa dikatakan bahwa kita bisa pressure ini bisa dikatakan istilahnya untuk mengukur suatu tekanan tersebut. Jadi ketika kalau kemarin kita sudah belajar tentang tekanan mutlak, itu ternyata digunakan untuk mengukur pada diagram pH, di mana P-nya itu harus tekanan absolut seperti itu. Ya, yang lain nanti bisa dibaca sendiri, kita percepat. Jadi ini ada beberapa gambar dengan satuan perskalanya. Ternyata tekanan absolut itu yang paling tinggi, di mana dia itu pertambahan tekanan terukur ditambah dengan atmosfer. Jadi seperti itu ya. Seperti ini. Absolut sama dengan pressure gauge, itu pengukuran, dan tekanan ATM atau tekanan istilahnya tekanan atmosfer kita. Jadi di luar dan di dalam itu kan kita bukan keadaan vakum ya. Karena tidak di keadaan vakum, maka kita harus menambahkan namanya tekanan ATM atau atmosfer. Alat pengukurannya apa? Yang pertama ada manifold gauge. Kalau di mesin pendingin itu ada manifold gauge. Nanti bisa dibaca sendiri, ada keterangannya, kemudian gambarnya seperti ini. Untuk mengukur tekanan sih, seperti itu. Kemudian ada manometer U, dibagi menjadi beberapa, yaitu manometer zat cair yang bentuknya seperti ini, yang menggunakan prinsip Røgge seperti itu. Kemudian manometer logam. Nah, kalau manometer logam ini seperti hanya kayak pressure gauge, tapi di manometer logam ini ada beberapa jenisnya. Ada 3, ada manometer Prudhomme, Scavern, dan Pegas. Ini gambar-gambarnya bisa dilihat ya. Nah, kita masuk ke temperatur. Apa sih temperatur itu ternyata? Temperatur atau suhu itu kuantitas yang menunjukkan tingkat panas suatu benda. Jadi suatu panas itu nggak bisa diukur secara semena-mena atau tidak bisa diukur secara langsung, berapa kilojoule, berapa satuan yang lain seperti itu. Tapi kita bisa mengukurnya dengan suhu dulu. Dari suhu itu kita bisa mengkonversi menjadi suatu beban panas seperti itu. Dari temperatur bisa dibaca beberapa ini yang ada di modul. Ini ada yang namanya ada 4
Celsius, Kelvin, Fahrenheit sama Rentgen. Jadi yang sering digunakan itu biasanya Kelvin, Celsius. Fahrenheit itu ada beberapa istilahnya alat ukur yang masih menggunakan Fahrenheit, tergantung kita sih. Seperti itu. Ini ada beberapa jenis-jenis termometer, ada klinis, laboratorium, ruangan, digital, termokopel. Seperti itu. Ini nanti ada pengerjaannya. Ada beberapa pengerjaan, silakan dikerjakan. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke kurva kelembapan atau psikometrik. Gunanya buat apa sih kelembapan? Sebenarnya kalau kita dalam pendinginan kan harusnya lembab atau tidaknya itu sangat terukur kalau dalam suatu pendinginan. Kenapa? Buat apa? Karena bisa mempengaruhi dari suhu tersebut bisa mempengaruhi dari tekanan. Kayaknya kita harus mempelajari apa yang namanya kelembapan. Kelembapan itu yaitu merupakan massa uap air per unit massa udara kering. Jadi yang basah dan yang kering, seperti itu. Masuk ke humid heat atau merupakan kapasitas panas campuran udara uap air pada basis 1 pound atau 1 kg udara kering. Jadi udaranya itu diukur seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengukur udara kering atau basah. Di rumusnya seperti ini tidak. Mungkin hanya bisa dipahami nanti kalau misalkan di lapangan. Ini ada parameter yang termasuk perhitungan grafik humidity. Ada beberapa nih. Meaning itu arti simbolnya ini. Misalkan CP air, heat capacity of air, atau udara SI value, satuan SI-nya auxiliary auxiliary value. Jadi satuan yang bukan SI bisa CGS seperti itu. Ini ada yang namanya humid volume, merupakan satu volume kering plus uap air. Jadi satu uap air dan kering dijadikan satu. Kemudian kita masuk yang namanya dry bulb temperature atau temperatur kering. Temperatur kering ini digunakan di umumnya bisa diukur dengan menggunakan temperatur, bisa Fahrenheit, Celsius, Rentgen, Kelvin, seperti itu. Sedangkan wet bulb temperature atau pengukuran temperatur basah, pengukuran dilakukan pada kondisi temperatur yang basah. Misalnya pengukur temperatur dengan membasahi termometer bagian ujungnya. Di udaranya ujung temperatur itu diberi air, bisa menggunakan air yang murni ya. Air murni itu air suling. Di air suling itu dicelupin, termometer dicelupin air suling tersebut, kemudian diangkat. Nanti dapat tuh berapa temperaturnya, seperti itu. Kita cukup ini pengukuran kelembapan udara bisa menggunakan sangat sederhana, bisa menggunakan 2 termometer. Ada termometer untuk aliran udara ini yang kering dan ini yang basah. Bisa menggunakan air, kemudian diberi kasar, dicelupin, habis itu diangkat. Kemudian ada, setelah kita mengetahui TDB dan TWB atau temperatur basah dan kering, kita kemudian masuk ke grafik psikometrik atau grafik humidity. Jadi kita kalau misalkan di hygrometer itu langsung menggunakan berapa kelembapannya. Boleh saja kita menggunakan hygrometer, sebenarnya boleh saja, tapi dalam suatu kondisi tertentu kan kita nggak bisa tuh mengukur ketepatan kelembapan tersebut itu berapa, makanya kita harus menggunakan diagram psikometri seperti itu. Jadi ada persamaannya, nanti ada beberapa garis kita akan jelaskan di video yang lain. Jadi ini ada contohnya, ini ada grafiknya seperti ini. TDP itu di mana sih? TDP nanti di bawah, TWB ada di samping miring seperti itu. Ini alat ukurnya, alat ukur sling psikometer. Jadi TDP-nya ada di sini, TWB-nya ini yang lebih praktis daripada kita harus menggunakan cara metode yang tadi itu masih konvensional. Ini udah metode praktisnya. Nanti kita mendapatkan TDP dan TWB-nya, bisa masuk ke diagram psikometri. Ini ada beberapa hafalan tentang besaran ya. Silahkan diingat-ingat lagi karena
menurut saya Taruna Madya ini masih belum bisa belum cukup, masih kurang tentang hafalan besaran dan kegunaannya buat apa sih, seperti itu. Jadi mau nanti dihafalkan, ketika nanti ada ujian kalau ada yang keluar seperti ini kan nggak bingung seperti itu ya. Mungkin cukup itu saja dari materi pengukuran. Nanti akan dilanjutkan materi selanjutnya dan cara menjawab diagram tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.